minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu melalui layar kaca BETV Bengkulu. Alhamdulillah atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Janganlah pernah kita lalai dan lupa untuk mensyukurinya. Karena semakin kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya untuk kita. Sholawat beserta salam, marilah juga sama-sama kita senantiasa mengirimkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita umat manusia ini daripada alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan, yang bercahaya seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sana BETV dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kolbu, tentang hati, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang mana apabila ia baik, maka akan baiklah seluruh bagian yang ada di dalam tubuh itu. Dan apabila buruk, maka buruklah seluruh bagian yang ada di dalam tubuh itu. Ialah hati. Jadi, hati kita ini merupakan kunci dari seluruh aktivitas kita. Hati ini merupakan kunci dari seluruh amal perbuatan kita. Dialah yang membawa, yang mengendarai akal dan pikiran kita. Mau dibawa baik, mau dibawa burukkah, semua bersumber dari hati. Makanya disampaikan, apabila hati kita baik, maka seluruh amal perbuatan kita insya Allah akan baik. Dan sebaliknya, apabila hati kita itu buruk, maka seluruh amal perbuatan kita sudah tentu pun akan buruk, karena dikendalikan oleh hati yang buruk. Sana BETV dimanapun berada. Hati itu ada 3 jenisnya. Yang pertama dinamakan qalbun salim. Qalbun salim itu adalah hati yang sehat. Hati yang sehat adalah hati yang bersih, hati yang takut kepada Allah, hati yang tidak terkontaminasi oleh hal-hal buruk, hal-hal yang tidak baik. Hati yang salim, hati yang sehat adalah hati yang bersih, hati yang senantiasa membawa pemiliknya kepada hal-hal yang baik, untuk selalu berbuat yang baik-baik, yang selalu berpikir positif, yang selalu membawa tuannya kepada pikiran-pikiran yang baik, sehingga tercipta perbuatan-perbuatan yang baik. Manusia yang memiliki qalbun salim, hati yang sehat, sudah tentu mereka akan mendapatkan ketenangan. Karena setiap apa yang mereka kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari berpatokan kepada hati mereka. Ketenangan akan mereka dapatkan, kenyamanan akan mereka dapatkan. Mereka selalu berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Rasanya ketika mereka menjalani kehidupan ini, belum senang hatinya, belum puas hatinya jika belum melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik itu tidak semuanya dititik beratkan kepada amal-amal yang berat, amal-amal baik yang tinggi levelnya. Tidak, ibu bapak semuanya. Tersenyum kepada sesama itu termasuk perbuatan yang baik. Dan itu semua tercipta, terjadi karena kita memiliki qalbun salim, hati yang sehat. Sehingga
ketika kita bertemu dengan saudara kita, dengan sahabat kita, atau dengan siapapun itu, kita akan mudah tersenyum. Bagaimanapun kondisi hati kita, bagaimanapun kondisi batin kita pada saat itu, tetapi hati kita yang baik selalu menggiring pikiran kita untuk menebarkan senyum kepada siapa saja yang ditemui, termasuk salam. Ibu bapak sanak BTV yang dirahmati Allah, kita semua berharap agar kita memiliki qalbun yang salim, karena yang namanya kehidupan ini selalu mempunyai ujian dan beragam masalah yang senantiasa kita hadapi. Kita selagi masih hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Tetapi jika kita memiliki hati yang sehat, insya Allah setiap ujian dan masalah yang kita hadapi, kita akan menemukan jalan keluar yang baik. Kita tidak akan mudah menyerah. Kita pun tidak akan mudah memperburuk keadaan dengan kelakuan-kelakuan yang tidak baik, dengan amal-amal buruk. Sebab hati kita sehat, kita yakin, kita bertakwa kepada Allah. Karena hati kita sehat, maka pikiran kita sehat dan selalu positif. Seberat apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita selalu menggiring pikiran kita untuk berprasangka baik kepada Allah. Mungkin inilah yang terbaik dari Allah. Allah berikan saya ujian ini, saya yakin Allah telah mempersiapkan solusinya. Allah berikan saya musibah ini, saya yakin bahwa Allah memberikan saya kekuatan. Sanak BTV dimanapun berada. Jadi marilah kita sama-sama berdoa agar Allah memberikan kita hati yang sehat. Mari kita sama-sama berusaha untuk menjaga hati kita agar selalu sehat. Akan kita lanjutkan setelah Sanak BTV dimanapun berada. Tadi kita sudah membahas tentang qalbun salim. Nah, yang kedua adalah qalbun marid. Qalbun marid ini adalah hati yang sakit. Jadi qalbun marid ini adalah hati yang sakit. Ibu bapak semuanya BTV, sanak BTV dimanapun berada. Hati yang sakit. Hati yang sakit itu adalah hati yang tidak sehat tentunya. Hati yang bukan hati qalbun salim tadi. Ketika kita memiliki hati yang tidak sehat, maka di dalam hati kita itu terdapat berbagai ragam penyakit. Banyak sekali penyakit-penyakit hati. Bahkan penyakit hati ini, hati yang sakit ini lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit medis yang ada. Bahkan sebahagian besar dari penyakit medis berasal dari penyakit hati. Ibu bapak sanak BTV dimanapun berada. Apa itu penyakit? Apa itu hati yang sakit? Hati yang sakit adalah hati yang sangat susah untuk menerima nasihat. Hati yang sangat susah untuk mencari hikmah, untuk mendapatkan hikmah dari berbagai kejadian yang dialaminya. Hati yang sakit itu adalah hati yang susah menemukan jalan menuju hidayahnya Allah. Hati yang sakit itu hati yang tidak bisa menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau kita memiliki qalbun marid, memiliki hati yang sakit, biasanya itu obatnya tidaklah sulit jika kita ingin sembuh. Jika kita menyadari bahwa hati kita dalam keadaan sakit. Tetapi ibu bapak semuanya,
kita kadang-kadang jarang sekali menyadari bahwa hati kita sedang dalam keadaan sakit. Kita merasa sehat, kita merasa hati kita sangat sehat, bahkan betul-betul sehat, sehingga kita tidak menyadari hati kita sedang sakit. Contohnya apa, Ustazah? Apa contohnya hati yang marid itu? Hati yang sakit itu contohnya apa? Contohnya banyak sekali ibu bapak semuanya. Contoh, ketika tetangga kita membeli mobil baru, hati kita sakit. Kita jatuh sakit malahan. Tetangga beli mobil baru, kita dibawa ke rumah sakit melalui pakai mobil ambulan. Nah, itu tandanya apa? Kenapa kita harus sakit hati? Sedangkan tetangga kita mendapatkan nikmat kebahagiaan untuk membeli sebuah mobil baru. Seharusnya kita turut bersyukur sambil berdoa, ya Allah, berikanlah kepada hamba nikmat serupa Engkau memberikan nikmat kepada tetangga hamba, ya Allah. Karena hamba juga ingin memiliki sebuah mobil seperti yang dibeli oleh tetangga hamba, ya Allah. Nah, ibu bapak semuanya, jangan sampai anak tetangga kita lulus P3K, lulus PNS, kita sakit hati, kita tidak terima, bahkan mirisnya karena terlampau sakitnya, terlampau beratnya penyakit yang ada di dalam diri kita. Ketika kita melihat orang lain mendapatkan nikmat, kita bahkan tanpa alasan yang jelas tidak bertegur sapa dengan orang tersebut, tidak mau lagi bertemu, bahkan membuang muka, sehingga saudara atau sahabat kita bertanya-tanya, ada apa ya dengan si fulan? Kenapa dia membuang muka? Kenapa dia tidak lagi menyapa saya? Dia bertanya-tanya, sedangkan dia tidak tahu jawabannya. Dia tidak tahu kalau kita tengah menderita penyakit hati. Itulah contohnya perbuatan-perbuatan yang bagi orang-orang yang menderita penyakit hati. Iri, dengki, hasad, hasut, bahkan fitnah. Semua itu adalah bagian dari penyakit hati. Jadi ibu bapak semuanya, berhati-hatilah kita. Senantiasa kita itu mengoreksi hati kita. Jangan kita hanya peduli pada kesehatan medis kita. Kita hanya peduli kepada kesehatan lahir kita. Yang kita pedulikan itu sakit kepala, obatnya bodrek. Ketika sakit perut, kita paham obatnya enterostop. Ketika kita batuk pilek, obatnya Sanaflu. Kita sangat paham, bahkan hafal obat-obat tersebut. Tetapi apakah kita hafal obat penyakit hati? Apakah kita tahu apa obatnya penyakit hati? Karena tidak tertutup kemungkinan kita semua akan terkena yang namanya penyakit hati. Qalbun marid. Tidak ada kita itu yang luput dari yang namanya penyakit hati. Cuma bedanya besar kecil, ringan dan beratnya. Jadi ibu bapak semuanya, kita juga harus tahu apa sih obatnya penyakit hati ini. Nah, obat dari penyakit hati itu yang pertama adalah kesadaran diri. Kita terlebih dahulu harus sadar bahwa hati kita ini sedang sakit. Yang kedua, kita harus paham bahwa obatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keimanan kita, kesadaran kita, keyakinan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas izin Allah. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, di dalam hidup orang lain adalah atas kehendak Allah. Bukan mau kita, bukan mau mereka, tapi maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika orang lain mendapatkan nikmat, ketika kita sendiri yang mendapatkan nikmat, maka bersyukurlah. Itu semua bukan karena hebatnya kita, tapi karena hebatnya Allah. Kalau hati kita sakit, maka kita akan merasa semua yang kita capai adalah karena kehebatan kita.
karena kehebatan kita berusaha, karena kehebatan ilmu yang kita miliki, karena kecerdasan kita. Jadi marilah kita sama-sama untuk senantiasa mengevaluasi hati kita, senantiasa menyadari diri kita, senantiasa mengoreksi hati kita ini agar kita senantiasa paham apakah hati kita sedang demam, sedang sakit, atau sedang sehat. Karena itu sangat penting. Ibu bapak semuanya, sanak BTV dimanapun berada, akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Sanak BTV dimanapun berada. Tadi kita sudah membahas tentang dua jenis hati, qalbun salim, qalbun marid. Kemudian yang ketiga adalah qalbun mait. Apa itu qalbun mait ya Ustazah? Qalbun mait adalah hati yang mati. Nah, ini adalah yang paling berbahaya. Hati yang mati. Ketika hati kita sudah mati, itu sudah tidak bisa lagi diberikan petunjuk, tidak bisa lagi dimasukkan cahaya ke dalamnya. Karena hati itu sudah gelap, hati itu sudah keras. Itulah yang dikatakan qalbun mait. Ketika hati sudah mati, maka bersiap-siaplah untuk menjadi hamba Allah yang membelakangi langit. Kenapa dikatakan begitu? Karena seseorang yang memiliki hati yang sudah mati tidak bisa lagi diberikan nasihat. Ketika diberikan nasihat, dia sudah merasa hebat. Ketika diberikan petunjuk, dia sudah merasa pintar. Ketika diberikan satu ilmu untuk merubah dirinya menjadi lebih baik, dia sudah merasa cerdas. Bahkan orang yang memiliki hati yang mati itu pun tidak menyadari kalau hatinya sudah mati. Orang yang memiliki hati yang mati itu sifatnya sangatlah jahat, bahkan terkadang lebih jahat daripada hewan. Kenapa dikatakan lebih jahat daripada hewan? Hewan ketika dia jahat karena tidak punya akal. Sedangkan orang yang memiliki hati mait, qalbun mait, hati yang mati, ketika dia berbuat jahat dengan akal pikirannya. Makanya ketika orang yang mempunyai hati yang sudah mati melakukan sebuah kejahatan, dia lebih jahat dari hewan, dia lebih jahat dari binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua tidak memiliki penyakit hati yang namanya hati yang mati, qalbun mait. Karena kalau kita sudah memiliki qalbun mait, itu semua dunia kita itu sebenarnya sudah hancur, tetapi kita tidak menyadarinya. Akhirat kita sebenarnya sudah kelabu, sudah seperti jelas tujuan hidup kita, yaitu neraka. Kadang kita tidak menyadarinya. Ya Ustazah, apakah orang yang memiliki qalbun mait itu tidak punya kesempatan lagi untuk bertaubat? Apakah mereka tidak punya kesempatan lagi untuk menghidupkan hatinya? Nah, ibu bapak semuanya, sanak BTV dimanapun berada, orang yang memiliki qalbun mait, tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak. Walaupun hatinya sudah mati, tetapi jika Allah menghendaki memberikan dia jalan untuk bertaubat, maka tidak tertutup kemungkinan dia akan kembali hatinya hidup. Akan hidup hatinya kembali ketika hidayah Allah menyentuh hatinya. Yang kita katakan akhirat yang ditujunya sudah jelas neraka adalah ketika si pemilik qalbun mait ini tidak mendapatkan hidayah sampai dia
menutup matanya sampai dia meninggal. Maka orang-orang seperti itulah yang sudah jelas muara hidup di akhiratnya adalah neraka. Ibu bapak sanak BTV dimanapun berada, jangan sampai kita memiliki qalbun mait, hati yang mati. Raga kita hidup tetapi hati kita mati, sehingga orang yang memiliki hati yang mati itu dia tidak peka, dia tidak mempunyai rasa simpati, dia tidak mempunyai rasa empati, dia tidak peduli dengan orang. Yang dia pikirkan adalah dia tidak pernah memikirkan hak, mana yang hak, mana yang batil. Dia tidak pernah tahu sebenarnya dia itu paham kalau yang dilakukannya itu salah, yang dilakukannya itu dosa. Tetapi karena hatinya mati, dia berpikiran bahwa bodoh amat, belum tentu kita akan mati, belum tentu neraka itu benar, belum tentu azab kubur itu benar. Kalau mati ya sudah mati, jadi tulang belulang. Dia hanya berpikir sebatas itu. Karena apa? Hatinya mati. Ketika dia melukai orang lain, bagi dia tidak suatu masalah. Ketika dia membuat orang lain terzolimi, menzolimi orang lain, bagi dia itu hal yang biasa dan tidak perlu dipikirkan. Ketika dia merampas hak orang lain, bagi dia itu hal yang biasa, tidak perlu dikhawatirkan. Dia tidak khawatir dengan dosa, dia tidak takut dengan dosa, tidak takut dengan hukuman. Jadi itulah orang yang sudah mengalami level qalbun salim. Banyak contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Contohnya banyak. Kita sebenarnya tidak menyindir siapapun. Kita di sini hanya sedang menambah ilmu kita, sedang mengupgrade rohani kita. Contohnya apa? Orang-orang yang korupsi. Mereka sudah tidak mempunyai hati. Hati mereka sudah mati, sehingga mereka tidak khawatir, tidak takut dengan azab Allah. Mereka dengan mudahnya merampas hak rakyat. Begitu juga dengan orang-orang yang suka menjalani kehidupannya dengan mengambil hak-hak orang lain, dengan mencari nafkah secara tidak halal, mencari nafkah dengan cara yang haram. Itu sebenarnya hatinya sudah mati. Karena hatinya sudah mati, dia tidak lagi memperdulikan dosa, dia tidak lagi memperdulikan halal dan haram. Baginya sama saja, hantam semuanya. Karena yang terpenting adalah kebahagiaan dirinya, kepuasan dirinya, serta yang terpenting baginya adalah tercapai setiap maksud dan tujuan hidupnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah semuanya, itulah 3 macam jenis hati yang dimiliki oleh manusia. Mudah-mudahan kita semua memiliki qalbun salim, hati yang sehat. Dan jika pun ada di antara kita semuanya yang saat ini mengalami hati yang sakit, qalbun marid, kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah sembuhkan hati kita, Allah sembuhkan segala penyakit yang ada di dalam hati kita, Allah sembuhkan seluruh noda-noda yang ada di hati kita, Allah bersihkan semuanya melalui amal perbuatan kita. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu berambisi untuk berbuat baik, untuk beramal soleh. Itulah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat. Jika ada kesalahan dari saya, itu semua murni kesalahan dari saya sebagai manusia biasa. Dan jika ada yang benar, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.